Assalamualaikum Sobat 90. Kami dari KKMDR Kelompok 4 mau ajak kalian buat bincang-bincang santai nih. Sambil ngebahas tentang video kita mengenai vaksin dan beberapa video sebelumnya yang sudah kita upload di YouTube. Oh ya nih, kita perkenalan dulu ya. Oke, Oke. perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nahdia Sanwar Nurfidini. Saya di sini dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Ya, selanjutnya silakan. Jadi namaku Raisatul Amanah. Kalian bisa panggil aku Ica. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kan? Selanjutnya, Jas. Ya, halo, kenalin nama aku Jazirotul Zumani, bisa dipanggil Jaziro, dari Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Oh ya, gimana nih kabar kalian? Alhamdulillah ya, baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan keluarga kita selalu dilindungi sama Allah. Amin. Oke. Dan nih, kita udah saling tahu nih ya, udah saling kenal, udah tanya-tanya kabar. Berarti kita langsung masuk aja ya ke pembahasan video kita yang sudah kita upload di YouTube KKN 90 Wensa. Nanti coba langsung cek aja ya. Sampai nih mau bahas video pertama dulu berarti ya, yang tentang hoax vaksin. Gimana tuh? Oke, jadi di video pertama kita kan ngebahas mengenai hoax vaksin COVID-19. Nah, nyatanya kan banyak banget sih ya hoax tentang COVID-19 yang menyebar di media sosial. Di Instagram, di TikTok itu juga banyak banget. Terlebih lagi di Facebook nih, biasanya ibu-ibu, bapak-bapak itu kan. Bener nggak sih? Nah, oke, jadi di video tersebut kita memberikan ya teman-teman, kita memberikan cara untuk mengecek hoax vaksin COVID-19. Tentunya kita harus pilih media yang terpercaya, jangan asal pilih-pilih aja langsung dibaca terus dipercaya gitu, jangan. Pokoknya intinya kita harus saring dulu sebelum kita share. Masuk langsung ke video kedua ya, video tentang agama dan berjuang melalui vaksin COVID-19. Gimana? Untuk Jasira, silakan. Ya, ini adalah video kedua. Bagi aku sih ini adalah kelanjutan dari video pertama. Nah, video kedua ini diperkuat lagi oleh pendapat ulama tentang keamanan vaksin itu sendiri, apakah untuk umat beragama bisa bisa aman menggunakan vaksin itu, karena kan banyak hoax bahwa vaksin itu tidak aman, tidak suci. Maka dari itu di sini diperkuat lagi untuk ini loh pernyataan para ulama, para tokoh agama lainnya tentang keamanan vaksin. Apapun itu kan kita harus berusaha, intinya ikhtiar. Ikhtiarnya itu melalui vaksin, dan jangan lupa untuk berdoa. Berdoa supaya ya cepat berlarutlah pandeminya gitu. Iya, benar. Berarti tentang video kedua tadi, menurut agama ya, bukan hanya kita sebagai umat muslim, tapi di luar sana orang-orang yang agamanya selain muslim pun harus ikut juga dengan apapun keyakinannya. tokoh-tokoh agamanya juga sudah memberikan komentar dan pendapat bahwa vaksin itu dampaknya baik gitu loh buat kita. Biar laju COVID kita nggak meningkat terus gitu kan. Oke, langsung masuk ke video ketiga berarti ya. Di video ketiga kali ini kan yang pertama sama video kedua itu sudah ngebahas tentang hoax vaksin, dan yang kedua juga diperkuat dengan adanya pendapat para ulama atau pendapat tokoh-tokoh agama tentang vaksin itu. Terus di video ketiga ini juga penting nih karena ngebahas tentang pendidikan, dan pandemi sendiri, COVID-19 sendiri itu berpengaruh banget ke proses pendidikan kita ya selama 2 tahun terakhir ini ada COVID-19 itu. Nah, di video ketiga ini kita bikin model beda ya sama video pertama sama kedua. Kalau video pertama sama kedua kan penuh dengan animasi dan hal-hal yang menarik lainnya dengan model-model yang menarik lah. Terus yang di video ketiga ini kita bikin pakai narasumber buat orang-orang tuh makin percaya gitu dan bisa diajak buat nggak takut vaksin lah. Nah, dua narasumber ini kita ambil yang pertama ada dari perwakilan pendidik, namanya Ibu Hilmia. Terus yang kedua ada pelajar SMP di atas 12 tahun berpendapat tentang vaksin. Ternyata dua-duanya memberikan dampak yang positif gitu.
mereka berpendapat bahwa vaksin COVID-19 itu positif banget untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Terus dengan adanya vaksin itu antibodi di diri kita itu lebih daripada sebelumnya gitu, udah mulai terbentuk yang lebih kuat lagi gitu. Yang kedua ada imun ya, imun kita yang semula ya dalam arti standar normal biasanya, tapi dengan adanya vaksin itu tadi itu bisa lebih kuat gitu. Terus ada juga dengan adanya program vaksin ini, kita itu diharapkan bukan hanya pasrah aja ke vaksin, tapi ya tetap menjaga protokol kesehatan. Terus lagi, para pendidik jadi berharap dengan adanya vaksin ini, kita bisa menghambat laju penyebaran COVID, terus bisa segera sekolah dan ngajar lagi ke murid-muridnya secara tatap muka. Gimana nih? Berarti udah ngebahas tentang video pertama sampai ketiga tuh ngebahas tentang vaksin, mulai dari sudut pandang agama ya, ada agama juga di situ, terus ada juga hoax-hoax vaksin yang menyebar luas ke masyarakat, terus sampai gimana sih vaksin itu di dunia pendidikan gitu. Apakah vaksin itu dipergunakan dengan baik untuk para pendidik dan para pelajar atau pakai gimana, kan sudah kita bahas di video-video kita sebelumnya kan. Berarti pasti ada keuntungan nih di vaksin tuh. Apa aja sih keuntungannya vaksin menurut kita nih? Jadi keuntungan vaksin yang pertama adalah kita bisa nih jadi bagian dan ikut serta dalam menekan laju penyebaran COVID-19 dan tercapainya herd immunity. Pada tahu nggak sih teman-teman tentang herd immunity? Jadi herd immunity itu bisa dikatakan sebagai kekebalan kelompok, di mana kekebalan kelompok ini dapat terjadi ketika sebagian besar orang, sebagian besar masyarakat itu sudah kebal terhadap suatu penyakit. Artinya, sebagian besar masyarakat tersebut sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, karena sebagian besar masyarakat sudah divaksin nih, nah ini tuh ngebuat penyebaran ke orang lain itu tidak dapat terjadi gitu. Jadi kemungkinan kecil virusnya itu buat menyebar ke orang lain karena sebagian besar udah divaksin tadi. Nah, artinya bahwa semua orang itu bisa terlindungi, bisa terjaga dari virus COVID-19. Makanya program vaksinasi ini terus-menerus digencarkan oleh pemerintah. Tuh. Ada lagi nih keuntungannya. Kita bisa sekolah secara tatap muka, tapi dengan adanya vaksin ini mempermudah gitu loh. Karena sebagian sekolah atau sebagian yayasan pendidikan atau apa gitu itu bikin program sekolah bergantian gitu. Nah, dengan adanya program vaksin dari pemerintah itu memudahkan mereka atau para pelajar di atas 12 tahun ataupun guru-gurunya juga, para pendidiknya untuk bisa datang langsung ke sekolah. Tapi dengan syarat harus tetap jaga protokol kesehatan ya, sama 5M itu tadi. Nah, dengan vaksin ini dijadikan syarat gitu. Kalau misalkan mau ke sekolah harus punya kartu vaksin untuk yang 12 tahun ke atas itu tadi. Guru-gurunya juga kalau mau ngajar ke sekolah atau mau tatap muka secara langsung dengan murid-muridnya yang waktu itu memang terjadwal untuk masuk ke sekolah, ya bisa pakai kartu vaksin tadi. Berarti mereka sudah dibentuk antibodinya dengan vaksin kayak gitu. Terus lagi dengar-dengar nih, vaksin itu jadi syarat pendaftaran masuk sekolah atau siswa baru buat tahun ini. Ternyata syaratnya mereka harus punya kartu vaksin. Jadi mereka harus vaksin dulu tuh buat syarat masuk sekolah. Keuntungan yang ketiga ya. Ya, jadi kalau kita udah divaksin nih, kita bisa bebas untuk keluar kota. Apalagi kan sekarang kan masa PPKM, ada pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Jadi pemerintah itu menurunkan surat edaran nomor 16 tahun 2021 tentang ketentuan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Syaratnya yaitu kalau yang mau pakai transportasi udara, laut, dan juga darat, kendaraan pribadi maupun umum wajib menunjukkan vaksin dosis pertama, minimal dosis pertama. Dan selain itu juga harus dilengkapi dengan real-time PCR. Keuntungan keempat adalah ketika memasuki mall, orang itu kan
mall udah beroperasi kembali. Nah, bagi pengunjung yang mau masuk ke mall, syaratnya adalah vaksin. Jadi minimal vaksin pertama. Dan mereka harus menunjukkan sertifikat vaksin atau kartu vaksin itu. Pengunjung harus melakukan scan barcode yang sudah ada di semua pintu masuk mall. Kan nanti di sana ada kode check-in yang berwarna hijau, artinya dia udah vaksin dosis 2, yang kuning vaksin minimal dosis pertama, dan merah belum vaksin sama sekali. Nah, biasanya masuk pengunjung mall itu kapasitasnya untuk saat ini sampai 50% saja. Jadi nggak semuanya gitu harus dibatasi. Yang aku sebutin tadi itu ada di Mall Medan, salah satu mall di Medan. Nah, untuk keuntungan vaksin yang lainnya, kalau udah mendapatkan kartu vaksin akan mempermudah sektor ekonomi dan sektor sosial juga yang selama ini sangat-sangat terpuruk gitu kan istilahnya. Nah, ada yang bilang kalau syarat untuk mendapatkan akses layanan publik harus vaksin. Nah, melansir dari mediaindonesia.com, syarat vaksinasi untuk mendapatkan pelayanan atau akses publik terhadap layanan publik merupakan tindakan diskriminatif. Bayangkan, kecuali kalau pemerintah daerah itu menyediakan vaksinasi COVID-19 di lokasi pelayanan publik itu. Nah, kalau untuk mengurus KTP, ya, kalau ada yang bilang ngurus KTP harus pakai vaksin itu ternyata bukan. Jadi ya biasa aja gitu. Iya benar termasuk diskriminatif ya. Soalnya kan nggak semua orang udah vaksin gitu dan nggak semua orang itu bisa vaksin. Karena kan ada yang punya sakit bawaan atau mereka yang masih ketakutan atau apa kan mereka memilih untuk tidak vaksin dulu sampai mereka benar-benar siap. Kalau saat itu dia belum vaksin karena ada sakit bawaan yang sering kambuh, terus mereka juga harus menggunakan layanan publik kan nggak bisa menggunakan itu jadinya kan harus vaksin kan suatu paksaan akhirnya jadi kalau harus. Pemprov DKI Jakarta telah menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat untuk membuka kegiatan usaha seperti kayak restoran, kafe, warung. Oke, yang terakhir nih ada ini seperti kesimpulan dari semua keuntungan yang kita sudah sebutkan tadi, yaitu memberikan perlindungan ekstra saat beraktivitas. Nah, mulai dari keuntungan pertama sampai kelima yang sudah kita sebutkan tadi, itu kan semuanya aktivitas ya. Aktivitas kita yang akhirnya di selama pandemi tadi yang awal-awal pandemi kita tidak bisa melaksanakan itu, akhirnya mulai pelan-pelan terlaksana karena adanya program vaksin gitu kan. Nah, di yang keuntungan terakhir ini itu mencakup semuanya, yaitu memberikan perlindungan ekstra. Jadi gimana ya, kita tadi yang di awal-awal pandemi itu kan kerjanya WFH, work from home, terus nggak bisa kerja, bahkan banyak banget yang di PHK karena dibatasi jumlah pekerjanya. Sekarang kan mulai dibuka lagi. Terus orang-orang yang tadinya kerja kantoran, WFH, akhirnya bisa masuk kerja ke kantornya lagi. Kayak gitu. Nah, ini semuanya terjadi karena adanya vaksin gitu kan. Mulai WFH-nya mulai dihapus, terus pekerjaannya mulai dibuka lagi, lapangan pekerjaan. Terus ada namanya sip buat ini loh, buat kerja. Ada yang masuk pagi, ada yang masuk malam, bergantian gitu. Jadi biar nggak saling banyak orang yang berkumpul kayak gitu. Akhirnya suatu perusahaan itu atau kantor bikin program tadi bergantian dalam bekerja biar bisa tetap masuk kerja gitu loh orang-orang. Terus kan nggak enak kan meskipun masih dibatasi waktunya, nggak bisa lembur sampai tengah malam atau pulangnya masih sore, terus berangkatnya juga agak siang jam 8 gitu mulai kerjanya. Tapi yang penting udah bisa datang ke kantor lah daripada bosan ada di rumah gitu kan. Bisa ngerasain lagi gitu ya kerja di kantor. Jadinya kerja itu bisa lebih leluasa gitu loh setelah divaksin. Terus kita sendiri nggak perlu takut atau cemas yang berlebihan seperti sebelumnya kan. Kita terlalu takut
vaksin gini. Nah, dengan adanya vaksin itu malah memberikan perlindungan ekstra ke kita. Jadi tadi kan dengan adanya antibodi yang terbentuk di diri kita dengan vaksin, akhirnya kita bisa keluar perlahan-lahan, bertahap lah. Kita bisa keluar rumah buat bekerja. Yang penting tadi tetap mematuhi protokol kesehatan dan 5M tadi sih. Jangan takut Karena vaksin. keuntungannya tuh banyak banget. Selain banyak banget. sistem kekebalan tubuh kan juga sebagai syarat kita untuk berpergian juga, terutama kita kan pastinya butuh keluar rumah, ya walaupun mengurangi mobilitas. Iya, lebih banyak lah. Kita kan awal-awal pandemi itu kan kayak shock gitu kan. Kalau semuanya kan jadi dibatasi, terus nggak boleh ini, nggak boleh gitu. Terus akhirnya kan pemerintah berusaha banget gimana ngebalikin keadaan seperti dulu. Walaupun memang nggak langsung semuanya gitu. seperti sedia kala kan nggak bisa, karena virusnya juga masih ada. Yang penting program vaksin tuh membantu kita lebih mudah lah daripada awal-awal pandemi gitu kan. Iya. Oke teman-teman, terima kasih udah melihat video kami. Ada 3 video sebelumnya di YouTube KKN 90 dan ini video terakhir. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.